Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, yaitu memberikan kepada Abraham dan Sarah anak laki-laki yang telah mereka nantikan sejak lama, namanya Ishak. Ishak sangatlah berharga di mata Abraham dan Sarah karena dia adalah anak yang lahir di saat tuannya Sarah dan Abraham. Pada kisah ini, Allah menunjukkan kebesaran dan kehebatannya kepada Abraham dan Sarah. Meskipun Abraham dan Sarah sudah tua, tetapi mereka masih bisa memiliki keturunan. Namun, setelah Ishak beranjak remaja, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran untuk Allah. Abraham sebagai ayah Ishak tidak bersungut-sungut kepada Allah, melainkan ia taat dan melakukan perintah Allah tersebut. Abraham taat kepada Allah dan percaya apa yang diperbuat oleh Allah. Abraham dan Ishak pun pergi ke tanah Moria yang merupakan tempat Ishak dikorbankan. Namun, karena ketaatan Abraham, Allah tidak membiarkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Namun, ia telah menyediakan korban bakaran, yaitu anak domba yang terjebak di semak belukar. Disinilah Allah melihat bahwa iman Abraham kepadanya tetap teguh walau dihadapi rintangan yang sulit ia hadapi. Cerita dimulai saat Allah berbicara kepada Abraham secara pribadi. Paham Abraham, Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang sangat engkau kasihi itu, yakni Ishak anakmu. Pergilah bersama dia ke tanah Moria, dan persembahkanlah ia sebagai korban bakaran untukku di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Keesokan paginya, Ishak bangun dan bertemu dengan bapaknya. selamat pagi Bapak. Selamat pagi anakku. Baik anakku, persiapkan dirimu. Kita akan pergi ke tempat yang jauh dan akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di sana. Baik Bapak. Wahai bujang-bujangku, kemarilah. Persiapkanlah dirimu. Kita akan pergi ke tanah Moria dan akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di sana. Baik Tuanku. Wahai anakku, mari kita berangkat. Baik Bapak. Wahai bujang-bujangku, kemarilah. Mari kita berangkat. Kemudian, Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya pergi setelah 3 hari perjalanan ke tanah Moria. Lalu berhentilah mereka, dan Abraham berkata pada kedua bujangnya, Wahai bujang-bujangku, tetaplah di sini. Biar aku dan anakku yang pergi ke gunung dan akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di sana. Ya Tuanku, mengapa kami tidak ikut bersama dengan engkau? Wahai bujang-bujangku, tinggallah di sini bersama keledai. Biar aku dan anakku yang pergi ke gunung dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di sana. Baik Tuhan, kami akan menetap. Hai anakku, pikulah kayu ini di atas pundakmu. Baik Bapak. Lalu Abraham membantu Ishak untuk mengangkat kayu ke atas bahunya
dan Abraham membawa pisau dan api di tangannya. Di perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, Papa, Ya anakku, sudah di sini kayu bakaran dan api. Tetapi di manakah anak domba yang akan dikorbankan itu? wahai anakku, tenanglah. Tuhan akan menyediakan korban bakaran untuknya. Baik, Papa. Anakku, kemarilah. Abraham, Ya Tuhan, jangan kau bunuh anakmu itu, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Maka Abraham melihat ke belakang dan terdapat sebuah domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Lalu Abraham mengambilnya dan menjadikannya sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ketaatan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan sebagai umat Kristiani. Abraham tidak tahu akan apa yang terjadi ke depannya, tetapi ia selalu taat akan perintah Allah. Imannya sangat kuat kepada Allah, meskipun dia hanya memiliki satu orang anak saja yaitu Ishak, tetapi dia tetap melakukan perintah Allah, yaitu mempersembahkan anaknya. Sebagai orang Kristen, iman seperti yang dimiliki Abraham patutlah kita akui. Iman kepada Kristus membuktikan bahwa kita percaya kepada Allah. Bentuk ketaatan kita sebagai umat yang percaya adalah mengikuti kehendak dan perintahnya. Sebagai umat Kristen, kita juga perlu mengucap syukur kepadanya akan setiap pemberian yang telah diberi oleh Allah, baik jiwa dan raga kita. Bentuk ucapan syukur kita ialah melakukan perintahnya dan memuji serta memuliakan namanya. Abraham memperlihatkan kepada kita bahwa ia taat kepada Allah walau ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Namun ia tahu bahwa yang Tuhan perintah adalah baik adanya. Abraham menunjukkan ketaatan tanpa adanya protes atau bersungut-sungut kepada Allah. Maka jadilah umat Kristen yang yakin dan taat kepada Allah, sebab Allah Maha Kuasa dan Maha Besar yang wajib kita percayai.